Anda kembali lagi di Startup Outlook 2021 dan langsung saja kita undang ke atas pentas Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif dari Republik Indonesia. Selamat datang Pak Sandi, silakan Pak Sandi. Thank you Monica, thank you. Wah ini dia nih, the next generation of leader Chandra and Herianto. Kabar sehat Pak Sandi? Alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah. Oke baik, langsung saja silakan Pak Sandi untuk memberikan opening remarks untuk acara kita hari ini. Nggak boleh tarik napas dulu? Oh boleh, silakan Pak. Mau minum dulu Baru juga nyampe. boleh Pak. Boleh minum Kopi juga nggak ada boleh. kopi? Kalau startup biasanya, oh, nice. Oke ini mereknya ditutup aja. Karena kita lagi bangga buatan Indonesia. Tapi ini Indonesia hazelnut nih. How are you? I'm good, thank you Pak Sandi. How are you Pak? Everything okay? You seem busy? Well, dengan adanya Omicron ini kita ada curveball ya. Tapi menurut saya ini menguji resiliensi kita, menguji juga inovasi, adaptasi, serta tentunya keharusan kita untuk berkolaborasi. Dan hari ini saya terima kasih sekali nih diundang di acara The Smith. Ini the home of startups. Dan saya harapkan ini yang akan mendorong ekosistem di Indonesia. Seperti kita ketahui Indonesia kan masuk menjadi ekosistem nomor 2 di dunia setelah Mumbai dalam memproduce the best of ideas, the best of solutions untuk digital space. Dan menurut saya hari ini kita sebagai pemerintah harus berterima kasih kepada para next leaders of the digital ecosystem. Dan ternyata di tengah-tengah pandemi ini justru ide-ide terbaik ini justru muncul. Benar ya Monica ya? Dan benar sekali Pak Sandi. Menurut saya dan Pak Neil, ada Pak Neil ya di sini ya. Dari Deputi Bidang 7 ingin memberikan apresiasi kepada para supporter dari digital ecosystem, Pak Chandra, juga ada sahabat saya nih Pak Ipang Wahid mestinya, tapi beliau diare, kita doakan dia segera sembuh. Dan juga di sini ada dari ekosistem perbankan nih, katanya ada dari BNI, juga dari OCBC. Ada dari OCBC ya, I'm a client dulu waktu di Singapura. Dan dari Sinex dan juga Pak Handito Juwono ini kawan baik saya. Dan dari Jababeka juga. Jadi kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih karena dunia digital sekarang mempermudah banyak aspek dari kehidupan kita. Dalam perjalanan tadi saya baru masuk mobil, Zoom udah nyala. Jadi almost there is zero idle time. Efektivitas kita meningkat secara tajam karena digitalisasi. Dan startup ini continue to fulfill aspek-aspek yang selama ini diserahkan kepada big business dan pemerintah untuk men-solve. Ternyata dengan adanya startup ini banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Kebetulan kami di pemerintah ini menghadapi isu berkaitan dengan lapangan kerja, jobs. Startups ini yang create jobs. We also have issues on cost of living, prices of goods and services. Dengan adanya startup with innovations dan creativity, so far tahun ini inflation kita belum seperti di negara-negara yang jauh lebih maju, di mana inflationnya didorong oleh wage. Saya baru pulang dari Amerika 1,5 bulan yang lalu, di mana inflasinya tertinggi. Di Indonesia alhamdulillah nih. Dan ini pasti ada atribusi dan kreasi dan kontribusi para startup. Yang ketiga menurut saya
tren ini harus terfasilitasi oleh apa yang disebut sebagai smart government. Government jangan lagi hadir dengan regulasi-regulasi yang nggak nyambung sama ekosistem. Tapi kita harus memfasilitasi. Ada beberapa program yang kita koreksi, ada beberapa program yang kita adaptasikan, tapi kita akhirnya melihat bahwa yang paling terpenting salah satunya adalah kita menghadirkan ekosistem yang lebih kuat dengan human capital dan creative talent yang lebih banyak. Jadi ada program seperti digital talent, program beasiswa, program mendorong startup dengan kebijakan yang menyentuh kepada apa yang dibutuhkan, itu yang menjadi utama. Dan terakhir, kita nyadar gitu, inkubator itu nggak bisa di-lead oleh government, tapi justru harus di-lead oleh private sectors dan di-facilitate oleh government. Jadi hari ini I'm extremely delightful diundang di acara ini untuk menunjukkan komitmen kami mendukung ekosistem ekonomi digital, dan kita harapkan outlook 2022 karena ini udah di end of 2021 mudah-mudahan bisa tambah optimistik walaupun dengan adanya varian baru, dengan adanya era VUCA ini kan. VUCA kan volatility, sangat bergejolak, uncertainty, penuh ketidakpastian, complexity. It's very complex issues that we are facing karena kesehatan dan juga pembatasan dan ambiguity. Nah, pemerintah juga mohon dimengerti sama teman-teman di sini bahwa kok kebijakannya berubah-berubah, ambigu banget. Well, this is the era of VUCA. So we are actually changing our regulations, our guidance every week. Jadi kemarin ini menuju ke sini saya dimarahin, kenapa 10 hari lagi di karantina. Well, we get data that shows ini we know so little about this Omicron. Jadi untuk supaya safe, supaya tidak terjadi lagi kayak Juli Agustus Delta, we have to be putting this 10 days for maybe a week atau less than a week supaya kita enough time untuk mengerti dulu, dan people harus dipastikan tidak membawa Omicron di sini. Jangan lupa Delta itu masuknya dari Cilacap, dari tempat yang kita nggak pernah pikirkan, Cilacap dan Kudus, not from Soekarno-Hatta. So we need to make sure that our border is closed first and making preparations that would be crucial karena we cannot afford to make mistake. Kita nih tuan rumah G20, kita presiden G20. Ngebayangin nggak kalau gambar-gambar orang ngantri oksigen, gambar rumah sakit penuh itu keluar lagi, orang nggak akan ada yang datang ke sini. Jadi itu yang kita prioritize. Mohon sabar as we learn more about this new development. Dan ya juga mohon pengertian kalau kebijakannya nanti akan menyesuaikan, and hopefully this is for the better because we will recover only if we could stay on top of the pandemic. Oke, thank you sekali Pak Sandi atas kata sambutannya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Oh itu kata sambutan ya? Iya Pak, kata sambutan Pak. Kita belum Q&A ini nih Pak. Bukan, saya pikir tadi udah Q&A. Bear with me Pak, ini masih banyak soalnya pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada Pak Sandi. Langsung saja ya Pak ya, perlu minum dulu? Boleh, oke, ya, silakan Pak Sandi. Iya, Tadi kita sudah banyak ngobrol ya sebelum kita menunggu Pak Sandi ke sini, sudah berbicara terkait dengan konsep The Swift ini seperti apa, prospeknya seperti apa, dan juga pastinya potensinya seperti apa. Next, pastinya saya ingin tanyain ke Pak Sandi nih Pak. Pak Sandi, kalau kita berbicara terkait dengan success rate, ini tadi juga sudah saya tanyakan ya kepada Pak Chandra. Success rate dari startup kita ini kan sebenarnya angkanya sangat rendah sekali ya Pak. Kurang dari 5% begitu dari startup kita yang bisa step up
to the next level. Nah, untuk upaya-upaya dari pemerintah untuk membantu mengembangkan startup kita ini agar bisa survive, apa aja sih Pak Sandi? 5% menurut saya ya, although it's a small number, tapi it's a respectable number. Karena startup ini kan kalau kita lihat ini masuk ke dalam ekosistem yang lebih risk dari venture investing. Di mana venture investing itu rumusnya 20-80. 20% success rate-nya, 40% so-so, 40% didn't make it. Startup di 5% ini, kalau kita akhirnya ujungnya dapat the likes of Tokopedia, Gojek, ini still a good mathematics di belakang ini. Tapi untuk meningkatkan success rate-nya, menurut saya perlu beberapa langkah. Dan peran pemerintah harusnya ada di steps yang berkaitan dengan pembentukan SDM atau human capital. Upskilling and reskilling through pelatihan dan pendampingan. Nah, ini pemerintah juga harus bekerja sama dengan startups untuk menyentuh masyarakat kita yang perlu di upskill dan di reskill. Karena this pandemic change the whole kalau kita lihat landscape. Jadi banyak sekali skill-skill baru yang harus kita kuasai. Yang kedua, setelah pelatihan pendampingan, untuk meningkatkan success rate itu tentunya dari pemerintah perizinan dan pemasaran. Kita bisa bantu memastikan bahwa perizinan itu tidak jelimet, tidak mumet, tidak ribet, tidak ruwet. Jadi pemerintah harusnya meningkatkan services kepada startups supaya mereka nggak repot ngurus terutama hak kekayaan intelektual ya, karena this is IP based banyaknya. Yang ketiga adalah pelaporan keuangan dan permodalan. Nah, pembiayaan ini ekosistemnya kan sudah ada perbankan baik dengan digital interventions maupun fintech. Nah, pemerintah harus menghadirkan support, fasilitasi agar pelaporan keuangan dari startup termasuk pajaknya dan juga pembiayaan dari sektor perbankan baik yang konvensional maupun yang non konvensional itu hadir. Nah, dengan begitu I believe this number will improve. Tapi don't expect angka startup ini untuk bisa jadi setiap startup itu 1 out of 2 sukses. Nggak bisa. Karena dalam product life cycle itu pengalaman saya di investasi mungkin dari total 100 startup ini kita akan sangat bangga kalau 10 aja udah bisa make it to the next level. Di upscale dan menjadi perusahaan kecil, menjadi menengah menjadi besar, dan dari besar menjadi the unicorns. Oke, Pak Sandi, kalau kita lihat kan memang saat ini ada beberapa perusahaan startup kita, karya anak bangsa yang akhirnya saat ini sudah menjadi unicorn dan nantinya akan segera IPO nih di bursa kita. Nah, Anda melihat trennya seperti apa dan juga pastinya harapan dari pemerintah ini seperti apa? Semakin banyak lagi nanti perusahaan-perusahaan rintisan kita yang bisa menjadi unicorn dan akhirnya bisa IPO di bursa kita. Nah, ini ada Pak Nil nih. Ini Pak Nil nih, deputy yang membidangi ekonomi digital dan produk kreatif. Semakin banyak, semakin bagus. The more, the merrier buat kita. And we love it. Why? Hopefully the unicorns will pay more tax. Right? And taxnya bukan buat ngegaji saya sama Pak Nil, tapi taxnya ini untuk membantu rekan-rekan kita yang belum tersentuh digital revolutions untuk masuk ke society 5.0. Negara Indonesia ini Pak Jokowi sangat, boleh dibilang ya kebijakannya sangat
very progressive in terms of recognizing the involvement of startups. Dan program Gernas Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan tahun 2020 ini mungkin dalam 20 tahun terakhir di mana saya berkecimpung dalam pembinaan UMKM, this is probably the most comprehensive and fundamental shift that the government is doing untuk mendorong produk-produk buatan anak bangsa. Nah, ini akan meningkatkan involvement dari startups dan akan meningkatkan peluang daripada startup itu untuk naik kelas karena Gernas Bangga Buatan Indonesia kita sentuh mulai dari onboarding mereka ke platform e-commerce, mulai dari pemasarannya karena kita juga put money into the pemasaran, kita kasih stimulus juga. Jadi untuk every single product, ini ada teman-teman dari shipper, sebetulnya saya juga ingin promosikan karena you will get each merchant to 50 million rupiah and per customer bisa mendapat voucher up to 100,000 rupiah untuk produk-produk yang dibeli dengan mungkin 11-11, 12-12 dan lain sebagainya. Jadi kita all out untuk mendukung unicorn ini lebih banyak lagi dan menurut saya akan lahir di tiap-tiap pilar. Misalnya sekarang sudah ada di mobility ya, di mobility dan actually a super app dengan e-commerce sudah ada Dekakornnya GoTo misalnya. Terus nanti di health akan ada, education akan ada. Mungkin bisa dibocorin Pak yang tadi dari health dan juga education. Kira-kira siapa nih? Soalnya pasar juga pasti ingin tahu ya. Siapa nih ya, kira-kira? kalau menurut saya yang health ini yang nama-nama besar seperti Halodoc is already being funded by big businesses. Juga ada Alo Dokter, ada Home Care 24 dan I've been telling bahwa ada 3 what I would call a global super cycle irreversible trend ke depan dan terakselerasi karena pandemi. Pertama kesehatan. Kesehatan ini tiba-tiba seluruh dunia sangat concern terhadap kesehatan. Dan bukan hanya rehabilitatif kuratif tapi juga promotif preventif. Sehingga gaya hidup sehat ini sekarang menjadi model. Jadi jangan kaget-kaget, oh kok semakin banyak orang naik sepeda ya. Iya itu bagian dari selain lifestyle, mereka ingin hidup sehat. Oh banyak banget yang sekarang ikut yoga dan lain sebagainya. It's part of lifestyle. Terus ada yang bilang, oh banyak banget yang datang ke desa-desa wisata dan pariwisata era baru, it's part of mental health. Karena di urban settings itu up to 20% termasuk di ruangan ini have issues with regards to their mental conditions. Karena stres dan lain sebagainya. Jadi ini yang pilar pertama. Pilar kedua digitalisasi. Dan ini is basically inevitable. Bahwa seluruh bisnis akan terdigitalisasi. Dan yang ketiga, nah ini yang belum banyak nih. And I hope more startups menyentuh ini. Sustainability. Yaitu gimana kita lebih 3P itu planet, people, and prosperity bisa tersentuh. Isu-isu seperti environmental, social, and governance, lebih banyak ESG, lebih banyak startups yang mengkhususkan membantu bisnis itu lebih sustainable ke depan, bagaimana penggunaan energi baru dan terbarukan, how we deal with our waste, how we push forward circular economy, how Indonesia can lead the green and blue economy. Nah yang seperti itu yang menjadi third pillar. Jadi menurut saya tanpa membocorkan nama-namanya, akan banyak dari education akan ada, dari bidang logistik, mudah-mudahan ada, sudah ada beberapa unicorn di bidang logistik, tapi it will continue dan menurut saya ekonomi digital Indonesia akan menembus di tahun 2030 total ekonomi kreatif kita 5.000 triliun rupiah lebih.
It's actually 5 times the size of our creative economy today. And itu mungkin 80% disupport oleh digital ecosystem. Berarti this is just the beginning begitu ya Pak Sandi? This is only the beginning. only the tip of the iceberg. Menurut Oke. saya ini akan massive. Dan Indonesia ini kan diprediksi 2045 jadi Indonesia emas. Dan yang akan memastikan ini adalah the startup community, anak-anak muda yang akan bekerja dengan betul-betul efficient going forward, very effective di bidang mereka masing-masing, dan inilah yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju. Oke. Nah Pak Sandi, Pak Chandra dan juga Pak Herianto, kalau kita berbicara terkait dengan startup kan tadi sudah disebutkan ya, salah satu faktor utamanya ini adalah pendanaan. Lantas seperti apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenparekraf agar para startup kita ini sering-sering nih Pak ketemu orang seperti Pak Chandra yang akhirnya nanti menyuntikkan begitu ya modal kepada startup-startup ini Pak? Ya kalau pemerintah sih uangnya terbatas ya. Dan kita jangan bersaing deh sama Pak Chandra, sama ini. Saya bilang sama Pak Nil, kita punya unit yang membantu. Itu di bawah industri investasi ada kita beberapa program. Tapi kita lebih ingin berkolaborasi ke depan. Jadi saya selalu challenge the team to have, untuk masalah pembiayaan ini adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan kolaborasinya itu pola pemikirannya adalah moonshot. What are this OMG atau moonshot idea yang basically, wah nggak kepikir ya dulu ya. Yang kita bisa lakukan di 2022. Saya mau challenge. What type of collaboration? Salah satunya di bidang pembiayaan. Di mana mungkin pemerintah bisa naruh dari bagian daripada pemulihan ekonomi digital, some kind of a fund that is allocated to certain subsectors. Misalnya film, atau musik, atau aplikasi. Nah ini yang actually could be classified as moonshot. Jadi satu ide, program yang bukan hanya program ngabis-ngabisin anggaran pemerintah gitu. Tapi betul-betul misalnya tahun ini kita menggagas, dan ini actually it happens by sheer coincidence and serendipity, yaitu desa wisata. Desa wisata ini udah jadi unggulan kita. Indonesia tuh punya community based tourism tapi nggak pernah di showcase at this level before. Jadi saya begitu lihat, wah ini cocok banget sama pariwisata era baru nih. Dekat-dekat perkotaan ada desa wisata yang bisa meng-offer nature and culture based tourism. Tiba-tiba something that began as a program ended. Yesterday saya di Wairebo as a spiritual journey. I understand Indonesia more in less than 10 months than in my entire 5 years in the government. Bagaimana hal-hal yang so critical dan kadang-kadang kita lupakan bisa diselesaikan oleh para pengelola desa-desa wisata, anak-anak muda hebat-hebat, balik menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tanpa government betul-betul intervensi. Dan saya pikir bagaimana kalau government juga hadir memfasilitasi. Dan these type of young leaders are the ones that would make our efforts untuk membangun bangsa kita itu lebih mudah ke depan, karena anak-anak muda ini akan take center stage. Jadi itulah harapan saya hadir di sini. Nanti mungkin Pak Chandra bisa follow up sama Pak Nil apa yang bisa dibutuhkan. Dan kadang-kadang startup itu nggak cuma butuh modal kok. Kadang-kadang mereka tuh butuh mentoring, butuh idea, butuh reassurance. Saya ini nggak berhenti Zoom atau virtual meeting sama anak-anak startup, barusan di Gcraft juga. Karena dengan ngasih semangat aja itu udah berarti banget buat mereka. Dan sebetulnya kalau uang, banyak banget yang mengincar Indonesia. This is a very exciting market. There actually a lot of money, nggak tahu Pak Chandra setuju atau enggak. A lot of money looking at Indonesia to invest. Setuju. They just need
to have the right ideas, the right platform, the best partnerships untuk bisa menyentuh dan put their and deploy their capital in this very exciting market. Oke, very exciting dan juga this is just the beginning seperti kata Pak Sandi dari awal tadi ya. Potensinya masih sangat luar biasa sekali ya ke depannya. Baik, menarik sekali Pak Sandi, Pak Chandra dan juga pastinya Pak Herianto. Tapi kita harus break terlebih dahulu dan kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama dengan kami.